Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki materi yang baru, yaitu mengenai bagaimana pencatatan siklus akuntansi yang terjadi pada perusahaan dagang. Mengenai siklusnya, antara perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu memiliki siklus yang sama. Hanya saja dalam hal pencatatan, ada beberapa akun yang memang hanya ada di perusahaan dagang dan tidak ada di perusahaan jasa. Mungkin kalian sudah membaca materi yang ada di minggu sebelumnya ya. Jadi ada beberapa transaksi seperti pembelian, penjualan, kemudian ada retur, ada beban angkut. Nah itu adalah transaksi yang umum terjadi pada perusahaan dagang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengilustrasikan bagaimana contoh penyelesaian untuk pencatatan sebuah siklus akuntansi yang terjadi pada sebuah perusahaan dagang. Saya ambil sebuah contoh soal, di sini adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang Okinawa selama bulan Oktober 2005. Nah, yang diminta di sini adalah kita menyusun jurnal umumnya dengan baik menggunakan metode periodik ataupun metode perpetual. Untuk perbedaan dari kedua jenis metode ini, kalau kita menggunakan metode periodik, maka di sini kita tidak dapat langsung mengetahui berapa HPP atau harga pokok barang yang dijual. Tapi kita baru dapat mengetahui berapa itu besaran HPP-nya pada akhir periode tertentu setelah dilakukan perhitungan secara fisik. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan metode perpetual, setiap saat kita bisa langsung dapat menentukan berapa besarnya persediaan dagang yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi kepada HPP-nya begitu. Jadi perbedaannya lebih kepada penilaian fisiknya ya. Kalau perpetual kita bisa langsung menentukan berapa besar HPP-nya. Tapi kalau periode kita harus menunggu semua transaksinya selesai. Nah, nanti di akhir periode baru kita bisa menentukan berapa besarnya harga pokok produksi atau harga pokok barang yang dijual. Baik, kembali ke soal di sini. Dalam transaksi ini ada 8 transaksi yang terjadi. Transaksi yang pertama di sini tanggal 2 Oktober, dibeli barang dagangan dari Tuan Kenzo senilai 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 end of month. Kemudian metode pembayaran beban angkutnya menggunakan freight on board shipping point. Ya. Freight on board shipping point di sini berarti biaya pengirimannya itu ditanggung terlebih dahulu oleh penjual, tapi nanti kemudian akan dibebankan kepada si pembeli begitu ya. Kemudian di sini ada syarat kredit ya. Transaksi yang pertama ini yang tanggal 2 di sini sebenarnya tidak ada keterangan kalau pembeliannya dilakukan secara kredit. Tapi karena muncul ini syarat kredit, nah ini ya 2/10 end of month ini adalah salah satu contoh syarat kredit, artinya mendapat potongan 2% jika dilunasi 10 hari sejak tanggal transaksi dan masa berakhirnya adalah end of month ya, akhir bulan. Tuh. Nah, bagaimana transaksinya kalau kita catat dengan menggunakan metode periodik? Di sini berarti pada debitnya adalah pembelian. Pembelian di sini senilai 5 juta rupiah. Kemudian pada kreditnya adalah hutang dagang senilai 5 juta rupiah. Nah, bagaimana pencatatannya Pak dengan menggunakan metode perpetual? Di sini kalau dengan metode perpetual, pada debitnya di sini akun yang berpengaruh adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang di sini senilai 5 juta rupiah. Kemudian pada kreditnya adalah hutang dagang.
Jadi kalian bisa menilai sendiri ya letak perbedaannya. Kalau perpetual dia langsung ke persediaan barang dagangnya. Kemudian untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 Oktober 2005. Dibayar beban angkut atas pembelian tanggal 2 Oktober 2005 sebesar 500.000. Berarti di sini pembayaran beban angkut ya. Beban angkut pembelian, atau kita bisa tulis aja di sini beban angkut. Nilainya adalah 500.000. Kemudian pada kreditnya adalah kas ya. Kenapa kas? Karena di sini langsung ada keterangan dibayar. Bagaimana pencatatannya dengan menggunakan metode perpetual? Dengan menggunakan perpetual di sini kita catatnya sebesar masuk ke dalam akun persediaan barang dagang. Nilainya adalah 500.000. Kemudian pada kreditnya adalah kas senilai 500.000. Selanjutnya transaksi tanggal 5 di sini. Transaksi tanggal 5 dibeli perlengkapan secara tunai. Berarti di sini pada debitnya adalah perlengkapan secara tunai senilai 500.000. Kemudian pada kreditnya di sini adalah kas senilai 500.000. Kalian harus bisa membedakan ya mana transaksi yang dia bersifat umum, artinya di perusahaan jasa ada dan di perusahaan dagang ada, dan mana transaksi yang bersifat khusus ya. Seperti transaksi mengenai pembelian perlengkapan ini adalah transaksi yang bersifat umum. Jadi di sini untuk metode perpetualnya pencatatannya sama. Kemudian transaksi yang selanjutnya adalah tanggal 6, di sini dikembalikan barang dagangan kepada Tuan Kenzo atas transaksi tanggal 2 Oktober 2005 ya. Berarti di sini terjadi yang namanya retur ya, retur pembelian. Kita catat di sini tanggal 6 Oktober 2005 terjadi yang namanya retur pembelian. Nilainya adalah di sini belum diketahui ya nilainya, kita buat saja misalnya sebesar 1 juta rupiah. Oke, 1 juta nilai transaksi returnya. Kemudian pada kreditnya di sini, kalau terjadi retur pembelian, maka di sini secara logika hutang dagangnya berkurang ya. Hutang dagangnya berkurang karena awalnya dia memiliki total hutang 5 juta kan untuk di tanggal 2. Kemudian di tanggal 6 terjadi pengembalian sejumlah barang. Maka di sini pada kreditnya adalah retur pembelian senilai 1 juta rupiah. Nah, bagaimana pencatatannya di model perpetual? Untuk di model perpetual di sini pada debitnya adalah hutang dagang, namun pada kreditnya di sini bukan akun retur, melainkan akun persediaan
barang dagang. Selanjutnya, transaksi tanggal 10 Oktober. Oktober 2005. Dijual barang dagangan seharga 9 juta rupiah, harga pokoknya 3 juta rupiah, kemudian syarat pengangkutannya adalah freight on board destination. Kemudian syarat kreditnya adalah 1/10 N/30. Berarti di sini terjadi yang namanya transaksi penjualan. Nah, karena di sini ada syarat kredit, ya, yang 1/10 N/30, maka kita bisa asumsikan bahwa penjualannya adalah secara kredit, ya, sehingga kalau penjualan secara kredit itu akan memunculkan yang namanya piutang dagang senilai 9 juta rupiah. Selanjutnya pada kreditnya adalah penjualan atau sales. Ini 9 juta. Nah, bagaimana pencatatannya pada metode perpetual? Pencatatannya pada metode perpetual, untuk penjualan secara kredit, kemudian diketahui harga pokoknya, kalau menggunakan metode perpetual, kita akan membuat 2 ayat jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal untuk pengakuan penjualan kreditnya, dan yang kedua adalah jurnal untuk harga pokoknya. Jadi di sini pada debit adalah harga pokok penjualan senilai 3 juta rupiah. Selanjutnya, persediaan barang dagang senilai 3 juta rupiah. Tuh ya, jadi ada perbedaannya. Selanjutnya, next, transaksi tanggal 11, ya. Transaksi tanggal 11 Oktober. Dibayar beban angkut atas penjualan barang sebesar 400.000. Berarti ini kita bisa asumsikan, ya, ini adalah terkait dengan transaksi yang tanggal 10 tadi. Ya. Terkait dengan transaksi yang tanggal 10 tadi. Di sini berarti 11 Oktober 2005, beban angkut kita debit, kemudian nilainya adalah 400.000 rupiah. Pada kreditnya adalah kas. Sebesar 400.000 rupiah. Nah, bagaimana untuk metode perpetualnya? Untuk metode perpetualnya berarti di sini tadi sama seperti yang transaksi sebelumnya tadi, ya, tanggal transaksi 3 tadi, kalau nggak salah tanggal 3 11. Jadi di sini bukan beban angkut, ya, melainkan persediaan, ya, untuk di jurnal umum yang metode perpetual. Bagaimana dengan transaksi yang selanjutnya, yaitu untuk transaksi tanggal 24, ya, transaksi tanggal 24 di sini diterima kas sebesar 4 juta rupiah atas penjualan tanggal 10 Oktober. Diterima kas sebesar 4 juta rupiah atas penjualan tanggal 10 Oktober. Oke, kita cek kembali syarat kreditnya, ya. Transaksi tanggal 10 Oktober, tadi syarat kreditnya adalah 1/10 N/30. Artinya
mendapat potongan 1% jika dilunasi maksimal 10 hari sejak tanggal transaksi. Nah, ternyata di sini seharusnya kan maksimal di sini tanggal 20 ya. Tapi ternyata sampai dengan tanggal 20 ini perusahaan tidak menerima pembayaran begitu, sehingga baru diterima di tanggal 24. Sehingga di sini masuk ke dalam kategori yang tidak mendapatkan potongan ya. Jadi di sini ada penerimaan kas. Penerimaan kas senilai 4 juta rupiah tadi ya. Nanti di sini kas yang kita debit senilai 4 juta rupiah. Sedangkan pada kreditnya adalah piutang dagang senilai 4 juta rupiah. Selanjutnya, untuk di metode perpetual, di sini ini sama jurnalnya ya. Untuk penerimaan kas di sini kasnya kita debit, kemudian piutang dagangnya kita kredit. Nah, bagaimana dengan transaksi terakhir nih? Transaksi terakhir tanggal 30 diterima sisa kas atas penjualan tanggal 10 Oktober 2005 ya. Berarti tadi ada total piutangnya kan 9 juta. Kemudian baru dibayarkan atau baru diterima 4 juta rupiah. Berarti masih ada sisa ya, masih ada sisa senilai 5 juta rupiah. Oke. Nah, pencatatan untuk di metode perpetualnya ini sama untuk mengenai penerimaan kas ya, baik dalam periode diskon maupun di luar periode diskon. Kalau misalnya dia masih dalam periode diskon, maka di sini setelah kas ini di debitnya ini ada yang namanya potongan penjualan atau sales discount ya, sales discount sebesar berapa persen potongan penjualannya. Cuma kebetulan ini soalnya dia tidak mendapatkan periode diskon. Oke, mungkin itu saja contoh penyelesaian penyusunan jurnal umum baik menggunakan metode periodik maupun menggunakan metode perpetual. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh kalian semua. Kalau misalnya ada yang kurang paham, mungkin nanti kita bisa diskusi dalam WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.